Halo, selamat datang di channel The Official Auto, dan kali ini saya sudah bersama dengan Nissan Magnite, mobil dari line up Nissan yang punya desain cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Karena mobil ini pada dasarnya dibuat untuk Datsun. Ya, gaya depan ini sebenarnya memang gayanya Datsun, terlihat dari beberapa line up sebelumnya seperti Go Plus, Go, dan Ready Go. Namun karena Datsun secara global ya ditiadakan, akhirnya desain ini diambil oleh Nissan untuk melengkapi segmen SUV compact. Yes, di Indonesia sendiri segmen SUV compact terbilang cukup ramai pemain. Sebut saja ada Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, Hyundai Creta, dan dari Eropa ada Renault Krieger. Nissan Magnite ini memiliki desain tampang depannya terbilang cukup premium dengan permainan dari kromium di depannya untuk grill dan palang-palang horizontal. Dan Nissan Magnite ini sudah menggunakan logo terbaru dari Nissan yang terbilang lebih simple. Grillnya sendiri berbentuk segi 6 yang memanjang tentunya, dan ini memberikan kesan yang cukup bold. Nah, di bagian bawahnya ini sudah diberikan underlips yang berwarna silver sehingga memberikan kesan yang lebih mewah. Yang paling menarik tentunya bagian penerangannya karena terbagi menjadi 3 section. Di paling bawah tentunya ada fog lamp, dan ini adalah DRL atau daytime running light yang berbentuk L dan sudah LED. Kemudian di atasnya ini tentunya headlamp dan sen, dan di sini juga sedikit ada lampu dari DRL-nya. Jadi kalau ini mobil lampunya nggak menyala, DRL dan di atas ini menyala, memberikan kesan yang cukup menarik. Nissan Magnite ini memiliki dimensi panjang tepatnya 3.998 mm, tingginya di 1,5 meter dan lebarnya 1,7 meter. Dan mobil ini memiliki ground clearance 186 mm yang artinya terbilang cukup andal untuk melewati berbagai medan. Ya, jalan tidak rata atau mungkin bergelombang, ini mobil ini masih bisa melewati tanpa harus mengenai bagian bawah. Wheelbase-nya sendiri di angka 2,5 meter. Artinya mobil ini terbilang cukup stabil jika dibawa untuk berjalan. Tapi apakah benar seperti itu, nanti kita akan coba. Dari sisi sampingnya, Nissan Magnite nggak jauh beda dengan bagian depan, terkesan mewah juga dan premium. Kalau untuk detailnya, di samping sini ada logo Nissan Magnite, silver ya, chromium gitu. Kemudian di bawahnya ada cladding di samping, ya di keempat roda, yang dihubungkan dengan list silver. Spionnya sendiri sudah menganut turn signal. Kemudian ini udah ada roof rail yang tentunya bisa digunakan untuk memasang roof rack. Kesan mewahnya lagi adalah window list yang chromium hingga ke belakang. Kemudian dari gagang atau handle dari pintu, semua bisa ditemukan di varian premium. Nah, untuk bannya sendiri, Nissan Magnite menggunakan velg ukuran ring 16 dengan desain yang cukup atraktif, dual tone, chromium dan hitam, dan tentunya ada logo Nissan. Dan untuk ukuran ban sendiri 195/60 diameter 16. Oke, sekarang kita ke belakangnya. Di bagian belakang ini terbilang cukup elegan, nggak terlalu banyak pernak-pernik, walaupun memang gaya desainnya ini gaya-gaya futuristik, terutama di bagian bawah sini. Untuk lampu belakangnya sendiri atau tail light-nya yang sudah tentunya kombinasi sen, lampu mundur, dan rem, ini sudah menggunakan teknologi LED. Kemudian di bagian atasnya ini ada roof rail dengan high mount stop lamp. Dan untuk kaca belakang sendiri udah dilengkapi dengan defogger sehingga mencegah kabut atau embun. Dan tentunya ini ada wiper belakang sehingga untuk melihat ke belakang menjadi lebih jelas melalui spion tengah. Untuk di bawahnya sendiri sudah ada logo Magnite yang kekinian, dan tentunya sudah ada logo turbo karena memang mobil ini menggunakan teknologi turbo. Dan tentunya di sini ada CVT. Kenapa CVT? Tentunya ini menggunakan transmisi otomatis CVT. Oke, itu dia tadi eksterior daripada Nissan Magnite. Bagaimana dengan interiornya? Yuk kita lihat. Ya, inilah dia interior dari Nissan Magnite. Kalau dilihat dari desainnya ini terbilang cukup ramai. Kenapa? Karena banyak banget unsur-unsur atau gaya-gaya yang disematkan oleh Nissan. Bisa dilihat di bagian door trimnya ini ada perpaduan dari plastik berwarna hitam dengan motif kulit jeruk, dipadukan dengan fabric berwarna, ya ini seperti jeans ya, berwarna gelap. Kemudian ada aksen chromium, baik di dekat power window atau ini untuk handle tangan, dan ini ada tuas pintu. Kemudian di bagian dashboard ini terdapat material yang sama seperti door trim, dan ini juga plastik. Kemudian ada black piano yang disematkan pada bagian head unit dan sedikit aksen di bagian tepi dashboard kiri dan kanan. Ada lagi motif berbentuk jaring segi 6 yang ditempelkan pada dashboard. Nah, ini cukup menarik nih karena banyak banget warna-warna sehingga kesannya jadi kompleks banget. Ada lagi hal menarik yang disematkan Nissan pada Magnite, yaitu kisi-kisi AC.
Kisi-kisi AC ini berbentuk seperti grill Nissan Magnite yang berbentuk segi 6 yang juga diberikan aksen silver atau chromium. Untuk teknologinya sendiri, Nissan Magnite ini udah dibekali berbagai fitur yang terbilang cukup canggih, seperti panel instrumen yang sudah digital. Walaupun memang gambarnya tidak tajam banget, lebih simple, tapi juga sudah mampu memberikan berbagai macam informasi, mulai dari kecepatan, putaran mesin, kemudian juga ada efisiensi berkendara secara aktual. Jadi Anda bisa memantau seberapa efisien perjalanan Anda. Juga ada tire pressure monitor yang memantau tekanan dari keempat ban. Dan head unit sendiri sudah menganut gaya floating berukuran 8 inci. Dan head unit ini bisa mengakomodasi koneksi dengan smartphone, baik melalui Android Auto maupun Apple CarPlay secara wireless. Di bagian bawah head unit ini ada beberapa tombol yang sebenarnya cukup menarik karena tombolnya ini mirip seperti tombol pesawat kali ya. Ini cukup ditekan ke bawah. Nah, untuk yang di bawah head unit ini ada 3, yaitu untuk defogger, light hazard, dan kunci. Central locknya ada di sini nih. Jadi ini nggak bisa kalau misalnya ditekan, dia cuma ya untuk masing-masing pintu. Kalau mau central lock di sini, jadi dia akan mengunci semua pintu. Nah, di bawahnya, di bawah head unit dan tombol 3 tombol tadi ada AC. Dan bentuknya cukup menarik juga nih karena menggabungkan gaya digital dan tradisional. Untuk mengatur kecepatan kipas atau temperatur dan arah semburan udaranya ini menggunakan model knob. Namun tampilannya menggunakan display digital. Nah, di antara knob putar ini terdapat tombol untuk pengaturan daripada AC. Mulai dari defogger dan kemudian ada auto di sini ya, dia sudah auto climate. Kemudian ada tombol AC-nya sendiri, mau dinyalakan AC atau dimatikan, dan terakhir adalah sirkulasi. Mobil ini udah dilengkapi dengan berbagai teknologi yang sudah umum lah, mulai dari cruise control, tombolnya dari sebelah kanan ini di setir, kemudian audio steering switch ya berfungsi mengatur head unit, Anda mau membuka radio, media atau bahkan telepon sekalipun. Nah, untuk steeringnya sendiri atau kemudi ini bisa diatur atas bawah atau tilt, tapi belum teleskopik, nggak bisa ditarik ke mendekat. Ya, ini tentunya akan membatasi dari pengaturan gaya duduk atau posisi berkendara. Walau begitu, Nissan Magnite sudah mengakomodasi kursi yang dapat atau jok yang bisa di slide depan belakang, kemudian sandarannya bisa dinaik turunkan, dan tentunya ada tambahan height adjustment, jadi bisa dinaikin atau diturunin. Cuma problemnya adalah tuasnya ini agak sedikit sulit dijangkau memang, terutama untuk incliner atau sandarannya ini. Jadi mungkin agak sedikit baru bisa gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke konsol tengah. Di konsol tengahnya ini banyak banget kompartemen, mulai dari untuk cup holder buat minum di sini atau buat naruh kunci juga bisa di sini. Kemudian di sini ada tray yang bisa digunakan untuk menaruh mungkin handphone atau mungkin kartu pembayaran elektronik. Di bawahnya ada lagi kompartemen yang agak dalam, ya ini juga bisa naruh kunci atau benda kecil lah ya. Terus di sampingnya ada power outlet 12 volt dan port USB. Nah, untuk armrest ini nggak bisa dibuka nih. Armrest ini nggak bisa dibuka, jadi memang hanya untuk armrest. Kenapa? Karena ini ternyata untuk kisi-kisi AC bagi penumpang belakang. Walaupun menggunakan berbagai teknologi yang sudah digital seperti panel instrumen dan head unitnya maupun display dari AC, Nissan Magnite ini masih menggunakan rem parkir yang konvensional atau tradisional. Yes, bukan parking electric brake. Sebenarnya ini posisinya cukup pas, cuma kalau mungkin bagi pengemudi yang pemula, ini posisi ini tuh bakal ngalangin dari sign dari si transmisi. Ya walaupun ini akan terlihat di sini sih tanda transmisinya. Ya, cuma ya ini agak menghalangi sedikit. Mungkin kadang-kadang kalau nggak awas jadinya suka kelewat gitu sih. Nah, untuk joknya sendiri punya desain atau motif yang cukup atraktif. Ini gaya asimetris, ada motif asimetrisnya, digabungkan model polos dan fabric yang bentuknya seperti jeans kali atau kanvas. Sedikit juga bagian kulit sintetis di kiri kanannya. Ini juga bukan cuma sekedar di dudukannya, tapi juga di sandarannya. Sementara di atasnya atau di headnya, bagian headnya ini menggunakan fabric warna hitam yang berbeda dengan bagian sandaran maupun dudukannya. Ini bisa dicopot juga atau juga bisa diatur ketinggiannya. Ya, ini dia bagian belakang atau baris kedua dari Nissan Magnite. Cukup untuk 3 orang, tapi juga bisa kalau mau lebih maksimal 2 orang karena ini ada armrest.
armrest sekaligus buat cup holder dan mungkin ya apa ya, naruh ya handphone kali ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di depan sini ada ventilasi AC-nya dan di bawahnya adalah power outlet. Untuk ke lapangan belakangnya terbilang cukup luas. Ini jarak antara lutut dengan jok depan masih ada space cukup banyak, dan ini posisi ideal sih. Ini tadi posisi saya nyetir, dan untuk bagian atas kepalanya juga nggak terlalu sempit sih ya. Ya wajar lah karena ini kan mobil SUV compact. Tapi yang jadi masalah memang ini mobil nggak bisa direbahin bagian sandarannya. Kalau begitu udah diberikan headrest yang bisa dinaik turunkan. Dan tentunya untuk memberikan kenyamanan yang lebih lagi, ini ada speaker di belakang di bagian pintu, dan tentunya motif yang ada di depan ternyata diaplikasikan juga di bagian belakang. Minus pola jaring segi 6 yang ada di dashboard. Nah, untuk bagasinya sendiri ini adalah SUV compact, jadi nggak ada baris ketiganya, diubah menjadi bagasi. Area bagasinya terbilang cukup besar. Ini juga ada covernya. Tapi kalau Anda membawa barang lebih besar, dimensinya agak besar, si cover ini bisa dicopot. Kalau mau lebih extra space lagi, jok belakang ini bisa direbahkan sehingga barang yang mungkin lebih panjang atau apa itu bisa dimasukkan. Oke, sekarang kita sudah berada di balik kemudi Nissan Magnite dan saya masih dekat rumah nih, masih di komplek dengan jalan yang banyak belokan dan nggak terlalu besar. Manuver Nissan Magnite ini terbilang oke. Mungkin karena juga dimensinya ya nggak terlalu besar, jadinya mau melewati jalan agak sempit tuh nggak terlalu masalah. Dan setirnya sendiri terbilang cukup responsif, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, jadi pas. Power steeringnya ini pas bang, nggak perlu terlalu tenaga banyak tapi nggak juga terlalu loose gitu, jadi setirnya ini masih terasa firm gitu. Nissan Magnite sendiri ditenagai mesin 1 liter yang diimbuhkan turbo dengan jumlah silinder 3 buah. Mengapa silindernya cuma 3? Salah satu alasannya katanya itu adalah meningkatkan efisiensi. Nah, untuk getaran dan suara yang mungkin berisik sih di Nissan Magnite ini nggak berasa ya, nggak terlalu berasa ya. Kalau di dalam kabin suara mesin tuh nggak terlalu masuk banget, walaupun memang masih ada. Tapi kalau di luar, apalagi saat mobil dinyalakan, suara starter kemudian mesin yang menyalanya itu ya cukup jelas gitu. Tapi itu sih nggak terlalu masalah karena di dalam kabin masih terasa nyaman banget. Untuk tenaganya, Nissan Magnite ini punya keluaran 100 PS di putaran 5000 rpm dan torsi 152 Nm yang muncul sejak 2200 hingga 4400 rpm. Outputnya terbilang cukup besar untuk mesin 1000 cc atau 1 liter karena adanya imbuhan turbo. Yes, turbo itu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus tenaga maupun torsi. Ini hampir setara dengan mobil dengan mesin 1500 cc outputnya. Dan mesin Nissan Magnite ini dipadukan dengan sistem transmisi otomatis CVT, bukan otomatis konvensional, yang tentunya memberikan kenyamanan saat berkendara. Jadi nggak ada jeda lah. Namun jika Anda yang tidak ingin menggunakan mobil bertransmisi otomatis, bisa memilih opsi manual yang terdapat pada 2 varian Nissan Magnite, yaitu upper dan premium. Karena torsi yang cukup besar yang mulai muncul sejak putaran bawah, mobil ini cocok untuk menghadapi kesibukan jalanan perkotaan besar yang sering macet. Karena untuk stop and go ini Nissan Magnite masih terasa nyaman, nggak terlalu menyentak, tapi juga nggak terlalu lelet. Nah, bagaimana dengan berkendara di jalan bebas hambatan atau mungkin jalan yang kosong? Nissan Magnite ini terbilang oke. Bisa diajak mau sedikit ngebut, no problem. Karena dia punya 2 drive mode. Kalau yang pertama tentunya normal. Normal ini dia seperti tertahan. Saat pedal gas diinjak ringan, light, itu tenaganya ya seperti nggak keluar sepenuhnya tentunya. Padahal sudah menyentuh putaran 2000 ke atas. Nah, mode satu lagi yaitu sport yang bisa diakses lewat tombol di tuas transmisi.
Terus secara otomatis habit dari performanya berubah nih. Yang putaran mesinnya tertahan di 2000, tiba-tiba langsung melejit jadi 3000. Ya bisa jadi ini seperti menurunkan gigi ya. Padahal ini otomatis, sehingga torsi yang keluar itu lebih maksimal dan tenaganya juga lebih optimal. Selain itu pedal gasnya menjadi lebih sensitif. Injak sedikit ya, tenaga yang keluar tuh udah banyak, dan tahu-tahu kecepatan tuh udah, ini saat ini kita udah hampir 100. Bicara fitur safety, Nissan Magnite ini dilengkapi berbagai fitur yang terbilang cukup mumpuni, walaupun memang sebenarnya fiturnya sudah cukup umum ya digunakan mobil-mobil di Indonesia. Ya sebut saja electronic brake distribution, anti-lock brake system untuk pengeremannya, kemudian ada vehicle dynamic control supaya mobil lebih stabil saat dikendarai, kemudian ada juga traction control system yang membuat mobil nggak kehilangan traksi lah. Jadi mobil bisa tetap aman dikendarai, menghilangkan atau mungkin meminimalisir lebih kali ya understeer atau oversteer, dan menikung saat kecepatan cukup tinggi pun nggak terlalu masalah. Walaupun memang terkadang kita harus sedikit mengkoreksi setir ya. Mungkin karena juga mobil ini terbilang cukup ringan dan punya karakter yang bodinya agak tinggi gitu. Untuk traction control system sendiri ini terbilang unik karena bisa dimatikan, dihidupkan lewat tombol yang ada di sebelah kanan dashboard. Tentunya perbedaannya akan sangat berasa saat dimatikan, kemudi menjadi lebih luas ya untuk dibelokkan. Cuma memang Anda harus sedikit effort untuk mengendalikan di kecepatan tinggi. Sementara jika traction control systemnya menyala, kemudi ini akan menjadi sedikit lebih berat dan mobil seperti diarahkan agar tetap di jalan yang benar atau stabil lah. Untuk sistem safety lainnya ada airbag yang jumlahnya ada 2 di bagian pengemudi dan penumpang depan. Fitur peningkat kenyamanan berkendara Nissan Magnite lainnya adalah cruise control. Walaupun memang cruise controlnya tidak bersifat adaptif atau dapat mengikuti kecepatan dari kendaraan di depan. Artinya cruise control dari Nissan Magnite ini statis, hanya terkunci di kecepatan yang Anda tentukan. Untuk mengaksesnya Anda harus menekan tombol cruise control yang berada di pojok paling kanan dashboard. Kemudian dilanjutkan dengan menekan tanda minus yang berada di kemudi. Ada di sebelah kanan. Ya, ini bisa ditingkatkan dengan menekan tanda plus yang ada di sebelah kanan atau menguranginya. Problemnya adalah tidak ada indikator yang mengetahui berapa kecepatan yang ditentukan. Nah, ini Anda harus mengukur sendiri nih. Nah, untuk nonaktifkan cruise control cukup menekan brake atau juga Anda bisa menekan tombol yang ada di pojok kanan dashboard dengan tulisan off. Ya, secara overall performa, pengendalian maupun kenyamanan berkendara dari Nissan Magnite ini terbilang oke. Walaupun memang nggak wah-wah banget. Anda masih bisa merasakan keseruan berkendara dengan Nissan Magnite sekaligus memberikan kenyamanan bagi diri Anda sendiri sebagai pengemudi maupun penumpang yang ada di depan maupun di belakang. Setelah melewati perjalanan ya lumayan panjang, ada baiknya kita mungkin santai-santai dulu, berhenti, atau mungkin kita belanja kali ya. Kebetulan ini mobil baru, dan biasanya kalau mobil baru itu harus kita berikan tambahan aksesoris nih, atau mungkin perangkat-perangkat pendukung ya. Sebagai contoh misal power outlet 12 volt ini tentunya harus diberikan konektor agar bisa terhubung dengan gawai Anda saat mengisi daya. Dan kebetulan kita ini sedang menuju salah satu outlet S Hardware di daerah Tangerang. Nah, barang-barang apa aja yang bakal kita beli? Ikutin terus yuk.
Ya itu dia tadi test drive dari Nissan Magnite dan semoga bisa menjadi referensi Anda ketika ingin membeli mobil khususnya di segmen SUV compact. Nah jika Anda ingin melihat video test drive lainnya jangan lupa untuk melihat di channel di Official Auto tentunya. Jangan lupa juga subscribe dan komen tentang mobil ini mungkin atau punya mobil idaman yang pengen kita cobain. Tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk membaca berbagai artikel menarik dunia otomotif di www.auto.com, carvaganza.com, dan ziquil.co.id. Sampai jumpa di video lainnya.